tetangga Malaysia iri dan cemburu. Publik Asia dan dunia terobsesi nonton laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia sedang berada di puncak euforia. Dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tidak hanya mencatatkan prestasi gemilang di lapangan, tetapi juga menjadi fenomena global yang menyedot perhatian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, The Pola Nusantara. Kilasan berita tadi, saudara, kita saksikan bersama bahwasannya acara nobar pada penyelenggaraan laga antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi merupakan puncak rating tertinggi di seluruh dunia. Bayangkan, di seluruh dunia terpantau ada 500.000 titik nobar. Tidak peduli hujan-hujanan kayak mungkin ada yang lapar, yang penting mereka merasakan euforia yang sangat luar biasa. Apalagi timnas Indonesia mengalami kemenangan saat itu. Mari kita saksikan bersama berita-berita selanjutnya. FIFA tetapkan nonton bareng laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pecahkan rekor dunia. Jakarta, 23 November 2004. Sejarah baru kembali ditorehkan oleh tim nasional Indonesia. Tidak hanya sukses meraih kemenangan penting atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, tetapi juga mencatatkan rekor dunia untuk jumlah tik nonton bareng nobar terbanyak di seluruh dunia. Pertandingan yang digelar pada Jumat malam tersebut menjadi momen bersejarah bagi sepak bola nasional dan mendapat sorotan internasional. Dua gol yang dicetak oleh bintang Indonesia Marcelino Ferdinand pada menit ke-35 dan ke-70 membawa euforia luar biasa bagi masyarakat Indonesia dan pendukung tanah air di berbagai belahan dunia. Secara resmi mengumumkan bahwa laga Indonesia versus Arab Saudi di Stadion GBK telah memecahkan rekor jumlah titik nobar terbanyak di dunia. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa ada lebih dari 500.000 titik nobar yang digelar di berbagai lokasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nobar tersebut tidak hanya diadakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil di Nusantara. Masyarakat dari Sabang hingga Merauke berbondong-bondong menyaksikan pertandingan ini bersama keluarga, teman, dan komunitas setempat. Yang membuat rekor ini semakin fenomenal adalah partisipasi warga Indonesia di luar negeri. Di Eropa misalnya, acara nobar laga ini menjadi viral dan trending di media sosial. Komunitas diaspora Indonesia di negara-negara seperti Belanda, Inggris, Jerman, dan Italia menggelar nobar di berbagai tempat, mulai dari kafe, aula komunitas, hingga ruang publik. Euforia global dan trending di media sosial. Momen bersejarah ini tidak hanya dirayakan di Indonesia, tapi juga menarik perhatian dunia internasional. Tagar seperti Indonesia Arab Saudi, Timnas Garuda, dan Road to World Cup 2026 menduduki puncak tren global di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Video-video nobar yang diunggah oleh warganet menampilkan antusiasme luar biasa, termasuk aksi supporter yang menyanyikan lagu kebangsaan dan yel-yel penyemangat. Di Eropa, acara nobar ini bahkan menjadi headline di beberapa media olahraga ternama. Salah satu liputan khusus dari media Jerman menyebutkan bahwa euforia sepak bola Indonesia telah menembus batas geografis dan budaya, membuktikan betapa besarnya cinta mereka terhadap olahraga ini. Selain itu, sejumlah pesohor internasional juga ikut memberikan komentar positif. Bintang sepak bola dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo, memberikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia melalui akun media sosialnya. Selamat untuk Indonesia atas kemenangan luar biasa ini. Semangat kalian menginspirasi, tulisnya. Gelora Bung Karno malam itu penuh sesak dengan lebih dari 80.000 supporter yang memberikan dukungan penuh untuk timnas Garuda. Sejak peluit pertama berbunyi, skuad asuhan Shin Tae-yong tampil agresif dan penuh percaya diri. Gol pertama lahir dari kerjasama apik antara Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang berhasil mengecoh lini pertahanan Arab Saudi. Marcelino, yang tampil sebagai playmaker, melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan oleh kiper lawan. Gol kedua datang pada babak kedua setelah serangan balik cepat.
Marcelino kembali menjadi bintang dengan menggiring bola melewati dua pemain bertahan Arab Saudi sebelum mencetak gol melalui sepakan mendatar. Kemenangan ini tidak hanya memperbesar peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional, membuka peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Para pengamat sepak bola memuji strategi Shin Tae-yong yang mampu memaksimalkan potensi pemain muda. Analis sepak bola Asia, John Duerden, mengatakan bahwa Indonesia kini menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan. Tim ini tidak hanya memiliki talenta, tetapi juga semangat yang luar biasa. Mereka adalah salah satu kejutan terbesar di kualifikasi kali ini, ujarnya. Dengan semangat dan dukungan yang terus mengalir, Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi laga berikutnya melawan lawan berat lainnya. Publik Indonesia pun optimis bahwa mimpi tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Kemenangan ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar. Kami akan terus memperbaiki fasilitas dan pembinaan agar prestasi ini berlanjut, katanya. Optimisme menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan Indonesia versus Arab Saudi tidak hanya menjadi momen kemenangan di lapangan, tapi juga mencerminkan persatuan dan semangat bangsa Indonesia. Rekor dunia untuk jumlah titik nobar terbanyak yang dipecahkan malam itu menunjukkan betapa besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola. Kini, harapan besar berada di pundak Timnas Garuda untuk terus melangkah maju. Para tetangga Malaysia iri dan cemburu. Publik Asia dan dunia terobsesi nonton laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, 23 November 2024. Sepak bola Indonesia sedang berada di puncak euforia. Dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tidak hanya mencatatkan prestasi gemilang di lapangan, tetapi juga menjadi fenomena global yang menyedot perhatian dunia. Dengan atmosfer luar biasa di stadion dan rekor jumlah titik net nonton bareng terbanyak sepanjang sejarah sepak bola, kini publik Asia bahkan dunia terobsesi menyaksikan laga Timnas Indonesia. Kondisi ini ternyata memicu rasa iri dan cemburu di negara tetangga Malaysia. Pemirsa, coba kita bayangkan sendiri ya, bagaimana euforia yang tercipta waktu itu dengan titik terbanyak di planet bumi ini mencapai 500.000 titik nobar. Keseruannya mungkin melebihi segala-segalanya bagi mereka, bagi saya juga pecinta Timnas Indonesia, di mana hal ini mengungkapkan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Apalagi progres untuk masuk putaran final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar. Bayangkan saja beberapa deret pemain grade A yang kemungkinan bulan Maret juga akan bisa turun, seperti Oleh Romeni, Mauro Zylstra, dan sebagainya yang mungkin masih dalam mode-mode senyap Pak Erick Thohir. Ini juga akan memompa semangat juang para pemain Timnas Indonesia untuk selalu dan berusaha sekuat mungkin untuk mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional dalam bidang sepak bola tentunya. Patut kita support sedalam-dalamnya, sang setinggi-tingginya penghargaan untuk para pemain official, pelatih, dan terutama untuk Presiden PSSI Bapak Erick Thohir. Kita simak berita selanjutnya. Legenda sepak bola Malaysia, Safei Salih, serta sejumlah pendukung Harimau Malaya secara terang-terangan mengungkapkan kekaguman sekaligus kekecewaan melihat perbedaan besar antara dukungan publik terhadap Timnas Indonesia dan tim nasional mereka sendiri. Saat Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno GBK dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat malam, sejarah baru tercipta. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA mencatat bahwa laga tersebut disaksikan melalui lebih dari 500.000 titik nobar yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, nobar digelar di berbagai tempat, mulai dari alun-alun kota, taman, hingga desa-desa terpencil. Euforia tidak berhenti di dalam negeri.
Di luar negeri, komunitas diaspora Indonesia di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia juga menyelenggarakan nobar. Bahkan di Eropa, nobar ini menjadi viral, mengalahkan popularitas pertandingan dari liga-liga top dunia. Media internasional melaporkan bagaimana dukungan luar biasa ini menjadi fenomena unik. Tagar seperti Garuraisis, Nobar Indonesia, dan World Cup 2029 Qualifiers mendominasi tren di media sosial global. Banyak pihak menyebut bahwa sepak bola Indonesia telah memasuki era baru yang penuh potensi besar. Kami iri melihat dukungan untuk timnas Indonesia. Di tengah sorotan terhadap Indonesia, mantan striker andalan Malaysia Safei Salih mengungkapkan pandangannya yang mencerminkan rasa iri sekaligus pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia dalam membangun basis supporter yang sangat solid. Kami harus jujur melihat bagaimana rakyat Indonesia begitu mencintai tim nasional mereka, rasanya sangat iri. Suasana di stadion mereka antusias menobar dan semangat para pendukungnya adalah sesuatu yang sulit ditemukan di Malaysia saat ini, ujar Safi dalam wawancara dengan media Malaysia. Safi juga menyoroti minimnya dukungan untuk tim Harimau Malaya, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah performa tim nasional Malaysia yang belum mampu bersaing di level internasional. Kita perlu belajar dari Indonesia. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga bagaimana menciptakan koneksi emosional antara tim nasional dan para penggemarnya, tambahnya. Fans Harimau Malaya mengaku cemburu. Kekecewaan Safei Salih ternyata sejalan dengan pendapat banyak fans Harimau Malaya. Sejumlah supporter Malaysia mengeluhkan minimnya atmosfer dukungan di setiap pertandingan tim nasional mereka. Bahkan ada yang mengaku enggan menyaksikan Harimau Malaya bertanding karena kualitas permainan yang dinilai tidak menarik. Jujur saja, saya lebih suka menonton pertandingan Indonesia sekarang. Suasana di stadion mereka sangat luar biasa, dan tim mereka bermain dengan semangat juang tinggi. Ini sangat berbeda dengan Harimau Malaya yang sering membuat kami kecewa, kata seorang supporter Malaysia dalam unggahannya di media sosial. Kondisi ini memunculkan perbandingan mencolok antara Indonesia dan Malaysia. Jika nobar laga timnas Indonesia bisa menarik perhatian hingga ke luar negeri, laga tim nasional Malaysia justru sepi peminat, bahkan di dalam negeri sendiri. Peran media sosial dan strategi timnas Indonesia. Fenomena dukungan luar biasa terhadap timnas Indonesia tidak lepas dari peran media sosial dan strategi cerdas dari PSSI. Dengan mengemas pertandingan sebagai peristiwa nasional yang harus dirayakan bersama, PSSI berhasil membangun semangat persatuan melalui sepak bola. Video-video yang memperlihatkan nobar di berbagai daerah dengan supporter bernyanyi dan menari telah menyebar luas di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Hal ini menciptakan gelombang dukungan yang semakin besar, bahkan dari mereka yang sebelumnya bukan penggemar sepak bola. Selain itu, performa gemilang timnas Indonesia di lapangan juga menjadi daya tarik utama. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan permainan atraktif yang mengandalkan kombinasi kekuatan fisik, strategi matang, dan semangat juang tinggi. Pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Akan Bagot menjadi wajah baru kebangkitan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Malaysia masih bergulat dengan berbagai masalah dalam dunia sepak bola mereka. Dari performa yang inkonsisten hingga kurangnya pembinaan pemain muda, Harimau Malaya kesulitan membangun kembali kejayaan mereka. Atmosfer dukungan yang kurang meriah di stadion turut menjadi masalah serius. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kursi-kursi kosong di stadion menjadi pemandangan umum, mencerminkan menurunnya antusiasme supporter lokal. Kita butuh perubahan besar, baik dari segi manajemen, pelatih, maupun pemain. Kalau tidak, kita akan semakin tertinggal dari Indonesia, ujar seorang pengamat sepak bola Malaysia. Pengakuan dunia terhadap Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam menciptakan rekor nobar terbanyak sepanjang sejarah sepak bola mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Media olahraga internasional seperti ESPN dan BBC Sport memberikan sorotan khusus terhadap fenomena ini. Indonesia telah mengubah cara dunia melihat sepak bola Asia Tenggara. Dukungan luar biasa dari para pendukung mereka menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara dapat bersatu melalui olahraga, tulis salah satu kolumnis olahraga ternama. Euforia sepak bola Indonesia yang kini mendunia adalah hasil kerja keras semua pihak, mulai dari pemain, pelatih, hingga para supporter yang tanpa henti memberikan dukungan.
Di sisi lain, rasa iri dan cemburu yang muncul dari Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia telah menciptakan standar baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Dengan semangat yang terus membara, timnas Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga inspirasi bagi negara-negara lain. Kini, langkah mereka menuju Piala Dunia 2026 semakin nyata, dan harapan besar berada di pundak skuad Garuda untuk terus mengukir sejarah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sepertinya, dan mungkin ini kenyataan, euforia pada sesi berita yang kedua tadi ya, euforia yang berlebihan itu menurut saya sah-sah saja ya. Karena memang saking bangganya, saking girangnya kita. Bagaimana tidak? Kita di peringkat 130 FIFA bisa menenggelamkan peringkat 50 FIFA. Bagaimana itu ceritanya? Dan mohon maaf untuk para fans dari timnas Malaysia, bagaimana Anda merasakan derita ketertinggalan timnas Anda? Kami juga pernah merasakan itu. Beberapa tahun Anda, peringkat FIFA Anda, timnas Malaysia selalu di atas timnas Indonesia. Dan ketika timnas Indonesia main, baik itu di Asian Games ataupun di Piala AFF, selalu mendapat cibiran dan selalu direndahkan atau disepelekan. Karena apa? Memang timnas Indonesia waktu itu terpuruk dan sepertinya tidak ada visi misi yang kuat dari Presiden PSSI waktu itu. Tapi sekarang, jangankan Anda Malaysia, Vietnam dan Thailand pun akan meriang jikalau Bapak Erick Thohir memegang kendali PSSI 10 tahun ke depan atau bahkan selamanya. Bagaimana gebrakan beliau menanamkan pondasi-pondasi dari pemain sepak bola dari usia dini sangatlah matang. Dan kiranya kita sebagai pendukung timnas fanatik Indonesia tidak ada salahnya berpesta pora, beryuforia yang sangat luar biasa atas keberhasilan ini. Bagaimana tidak? Dalam konten yang kemarin terdahulu saya menceritakan bahwasanya sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang tahun 2026, Indonesia akan baru merasakan menjejakkan kakinya di ajang Piala Dunia. Keren. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tidak merasa bangga? Monggo Anda silakan berkomentar pada kolom komentar pada konten saya ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya tidak berlebihan saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk menyaksikan tayangan kami. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.